nama saya Sasika Kirana Suhendar. Saya Malayunan Susanto. Kami dari kelas 04 SAKP 013 mata kuliah teori akuntansi kelompok 9 ingin menjelaskan tentang laporan laba rugi. Definisi laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menyajikan pendapatan, biaya, dan laba atau rugi perusahaan selama periode tertentu, membantu evaluasi kinerja keuangan perusahaan. Hubungan laba rugi dan neraca. Dalam teori akuntansi dikenal dua pendekatan dalam menilai hubungan antara neraca dan laba rugi, yaitu pendekatan artikulat, artinya laporan laba rugi itu dianggap sebagai subklarifikasi dan perubahan modal. Sementara dalam pendekatan non-artikulat, neraca dan laporan laba rugi ini secara sistematis independen satu sama lain. Konsep matching. Menurut teori matching konsep, maka biaya harus dibebankan sesuai dengan pengakuan dan periode penghasilan berdasarkan waktu pengeluaran atau pembebanan biaya, dan prinsip matching dikenal dua konsep berikut. Yang pertama, direct atau product matching. Konsep ini sebenarnya adalah konsep yang mengabaikan beberapa masalah, antara lain biaya yang belum bisa dikaitkan langsung kepada produk itu, sehingga dalam konsep ini semua biaya lain di luar biaya produk atau jasa itu dianggap sebagai aktiva yang dialihkan ke periode yang akan datang apabila biaya masa yang akan datang telah dapat diidentifikasi. Yang kedua ada indirect atau period matching. Di sini matching dilakukan antara hasil penjualan produk dan jasa yang diperoleh dengan seluruh biaya yang dikeluarkan atau dibebankan selama periode di mana digunakan, bukan berdasarkan waktu periode atau pembayaran. Ini disebut biaya periodik. Definisi hasil, biaya, dan laba. Hasil. Komite on Terminologi mendefinisikan revenue sebagai hasil dari penjualan barang atau jasa yang dibebankan kepada langganan atau mereka yang menerima jasa. Biaya expense. Expense sebagai arus keluar aktiva, penggunaan aktiva atau munculnya kewajiban atau kombinasi keduanya selama satu periode yang disebabkan oleh pengiriman barang, pembuatan barang, pembebanan jasa, atau pelaksanaan kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan utama perusahaan. Laba rugi. Menurut APB mengartikan laba rugi sebagai kelebihan defisit penghasilan di atas biaya selama satu periode akuntansi. Berikutnya ada gain dan loss. Gain adalah naiknya nilai ekuitas dari transaksi yang sifatnya insidental dan bukan kegiatan utama entitas dari transaksi kejadian lainnya yang mempengaruhi entitas selama satu periode tertentu, kecuali yang berasal dari hasil atau investasi dari pemilik. Losses adalah turunnya nilai ekuitas dari transaksi yang sifatnya insidental dan bukan kegiatan utama entitas dari transaksi kejadian lainnya yang mempengaruhi entitas selama satu periode tertentu, kecuali yang berasal dari biaya atau pemberian kepada pemilik atau prime. Lalu berikutnya ada pengukuhan penghasilan. Suatu penghasilan akan diakui sebagai penghasilan pada periode kapan kegiatan utama yang perlu untuk menciptakan dan menjual barang dan jasa itu telah selesai. Dalam hal waktu yang dimaksud di sini ada 4 alternatif, yaitu pada saat selama periode, lalu ada pada saat produksi selesai, pada saat penjualan, kemudian ada pada saat penagihan kas. Berikutnya ada bentuk penyajian laba rugi atau current operating income. Ini tuh fokus pada laba dari operasi utama perusahaan dan tidak termasuk pendapatan atau beban non operasional. Ada yang berpendapat juga bahwa yang dicantumkan dalam laporan laba rugi hanyalah pendapatan yang berasal dari kegiatan normal atau normal operating income. Sedangkan pos yang berasal dari kegiatan yang tidak bisa dicantumkan saja dalam laporan laba ditahan, sehingga laba di bottom line adalah laba normal. Berikutnya ada all inclusive income, mencakup semua pendapatan dan beban baik dari operasi utama maupun non operasional, memberikan gambaran lengkap tentang kinerja keuangan perusahaan. Jika semua income yang berasal dari kegiatan normal dan kegiatan incidental dicantumkan dalam laporan laba rugi dan hasil akhirnya saja yang dilaporkan ke laporan laba ditahan, konsep ini tuh dinamakan all inclusive income. Lalu berikutnya ada pos luar biasa atau APB, mendefinisikan extraordinary item sebagai kejadian atau transaksi yang mempengaruhi secara material yang tidak diperkirakan terjadi berulang kali dan tidak dianggap merupakan hal yang berulang dalam proses operasi yang biasa dari suatu perusahaan. Suatu transaksi dikatakan pos luar biasa jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama ada unusual nature, yaitu yang bersifat tidak biasa. Transaksi harus memiliki tingkat ketidakbiasaan yang tinggi dan jelas tidak berhubungan dengan atau tidak
lingkungan kebiasaan di mana perusahaan itu beroperasi. Yang kedua ada infrequency of occurrence, tidak sering terjadi, yaitu kejadian atau transaksi yang tidak secara rasional diperkirakan akan terjadi berulang kali di masa yang akan datang menurut lingkungan kebiasaan di mana perusahaan beroperasi. Berikutnya ada income smoothing creative accounting. Biasanya laba yang stabil di mana tidak banyak fluktuasi atau varians dari suatu periode ke periode lain dinilai sebagai prestasi baik. Upaya menstabilkan laba ini disebut income smoothing. Income smoothing itu biasanya dilakukan dengan berbagai cara, yaitu mengatur waktu kejadian transaksi, memilih prinsip atau metode alokasi, dan mengatur penggolongan antara laba operasi normal dan laba yang bukan dari operasi normal. Jadi kesimpulannya adalah laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini membantu dalam mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dan membuat perusahaan bisnis yang lebih baik dalam menyajikan laporan laba rugi. Terdapat dua pendekatan utama, yaitu current operating income yang fokus pada laba dari operasi utama dan all inclusive income yang mencakup semua pendapatan dan beban. Baik, sekian penjelasan dari kami. Mungkin itu saja bisa disampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi